Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Tidak lama lagi dan perselisihan akan berakhir. Semoga kita yang berdiri di tengah-tengah konflik selalu menjaga visi kita yang tidak terlihat. Lupakanlah hal-hal yang ada di belakang dan jangkaulah hal-hal yang ada di depan. Karena kita harus tahu bahwa kita sementara di dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebelum kita dengarkan renungan harian kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan renungan harian pada hari ini. Allah berkati kiranya melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat memastikan di dalam perjalanan pulang ke rumah, kami boleh ada di rumah Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pulang ke rumah sepanjang bulan Maret ini berjudul penyerahan diri dan penerimaan. Dan judul renungan pagi kita dan judul renungan harian kita di hari ini adalah kesembuhan rohani. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi juru selamat melihat seorang yang sangat menderita. Ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh 38 tahun lamanya. Penyakitnya sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh dosanya sendiri dan dianggap sebagai hukuman dari Allah. Karena sendirian dan tidak ada sanak saudara, serta merasa bahwa pintu kasihan Allah telah tertutup baginya, si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu-ragu, ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Jika orang ini telah berhenti sejenak untuk meragu-ragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus, dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa kita telah diceraikan dari hidup Allah. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci, sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Banyak orang sadar akan keadaan mereka yang tidak berdaya itu dan merindukan suatu kehidupan rohani yang akan menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Allah. Mereka sedang berusaha dengan sia-sia untuk memperolehnya. Dalam keadaan putus asa, mereka berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka
yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, "Maukah engkau sembuh?" Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Jangan menunggu hingga engkau merasa telah sembuh. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Taruhlah kehendak hatimu pada pihak Kristus, mau untuk melayani Dia, dan dalam berbuat menurut perkataannya, engkau akan menerima kekuatan. Kebiasaan buruk dan hawa nafsu apapun yang sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh kita, Kristus sanggup dan rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 206 hingga 208. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini yang telah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dapat menuntun kami di dalam perjalanan pulang ke rumah. Peliharalah kami sepanjang hari ini, di dalam setiap rencana dan di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan harian yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya dengan renungan ini dapat memotivasi kita untuk semangat di dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah. Tuhan memberkati kita. Shalom.